Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan segala urusan kita, sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menambah wawasan dan ilmu kita tentang agama yang mulia ini. Salawat dan salam untuk senantiasa kita kirimkan pada arwah Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan beberapa pedoman untuk umatnya, meninggalkan beberapa pedoman untuk umatnya demi mencapai kesuksesan mereka di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, baik hal yang berhubungan dengan hal keluarga yang berhal dengan keluarga mereka maupun perkara-perkara yang berhubungan dengan tugas-tugas kita. Sungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan yang mulia dalam segala hal tersebut. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini pembahasan kita sesuai yang telah diumumkan adalah yaitu tentang hayatul dakwah, di mana kita sebagai rijal dakwah, pion-pion dakwah ila sunnah, banyak hal ya yang menjadikan kita mewakafkan diri kepada dakwah ini sebagai suatu jalan yang paling mulia dan merupakan wazifatul anbiya, pelanjut tugas para nabi. Kalau kita mengingat kedudukan kita sebagai dai, dan dai ini artinya luas, bukan artinya khatib yang berkhutbah dari mimbar ke mimbar. Guru adalah dai. Seorang istri yang membantu kesuksesan suaminya dalam berdakwah, dalam bekerja, termasuk dai. Pedagang bisa sebagai dai. Wartawan bisa sebagai dai. Dalam arti yang luas, di mana dia menggunakan segala profesi yang dia miliki atau tugas-tugas yang dia lakukan, jalan sebagai dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap bagian yang dia memegang peranan di dalam hal itu. Suatu hal yang sangat kita syukuri adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya, sebagai pelanjut tugas para anbiya. Ini harus kita sadari bahwa kita adalah pelanjut tugas para nabi, ya, melanjutkan usaha dan tugas Nabi kita Muhammad SAW dalam menyampaikan cahaya kebenaran kepada orang lain. Maka oleh itu banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran menunjukkan tentang urgensi pentingnya dakwah itu. Namun di dalam dakwah ini banyak hal yang perlu kita perhatikan. Sebelum kita masuk kepada tafsir tentang rincian bagaimana kita berdakwah, salah satu bagian dari dakwah kita adalah mungkin membuka lembaga pendidikan, termasuk demikian, atau mengadakan semacam badan sosial untuk memberikan
keringanan, bantuan kepada saudara-saudara kita yang kurang, termasuk bagian dari dakwah. Tapi sebagai seorang pendidik, guru, atau yang berkecimpung di dalam sebuah lembaga pendidikan, otomatis dia lebih memiliki posisi dakwahnya lebih besar, atau usahanya di dalam dakwah itu jauh lebih besar yang lainnya. Kenapa? Karena dia mencetak generasi yang juga akan melanjutkan dakwah itu sendiri. Ya. Maka kita tadi mengingat tugas kita hendaknya sadar. Tugas kita adalah pelanjut, yaitu tugas para nabi. Harus kita sadari. Kita akan lihat beberapa ayat di sini, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, "Wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Ya. Ulaika humul muflihun. Surah Al-Imran ayat 104. Dan dalam Anda sebagian di antara kalian umat yang menyeru kepada kebaikan. Wa takum minkum ummati yad'una ilal khair. Jadi Allah perintahkan itu, hendaknya sebagian dari umat ini punya kepedulian tentang dakwah, menyuruh manusia ke dalam kebaikan, ilal khair, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang pertama sekali mengamalkan ayat ini adalah para dai. Dan dai yang telah membebaskan umat ini dari dosa, dari tidak menjalankan ini, dia inilah mengemban. Karena tugas dakwah itu adalah fardu kifayah. Kalau tidak ada yang melaksanakan, sungguh semua umat akan berdosa. Dengan adanya dai yang menghandle pelaksanaan tugas di dalam ayat ini, mereka telah melepaskan umat ini dari kewajiban. Ini kemuliaan kedua menjadi seorang dai. Pertama tadi kita melanjutkan apa dakwah para anbiya. Yang kedua kita telah mengemban sebuah tugas umat pada pundak kita, yang pada asalnya kewajiban setiap umat, lalu merupakan kewajiban kifai, fardu kifayah. Justru tugas itu telah kita ambil. Dan ketika Allah memilih kita untuk mememban tugas ini keutamaan yang ketiga. Berarti kita termasuk orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewakafkan waktu, diri dan kekuatannya, segala nikmat yang dimilikinya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Adalah ada sekelompok di antara kalian umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Ulaika humul muflihun. Itulah mereka orang-orang yang beruntung. Ini tugas kita telah Allah panggil di sini. Wa takum minkum, perintah. Ini ayat yang pertama menunjukkan tentang wajibnya ada orang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas itu jatuh kepada kita yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, terutama para pendidik. Mereka adalah para dai-dai kepada kebenaran, menyuruh kepada al-haq, kepada tauhid, kepada sunnah. Firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi bahwa kejayaan umat ini akan senantiasa jaya, akan memiliki wibawa di tengah-tengah umat lain apabila adanya orang yang senantiasa melaksanakan gerakan dakwah itu sendiri. Allah sebutkan juga dalam surah Al-Imran ayat 110, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah kata Allah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan untuk manusia, sebaik-baik generasi. Kuntum khaira ummati. Kalian adalah sebaik-baik umat yang telah diciptakan Allah, yang dikeluarkan untuk manusia. Sifatnya apa? Yaitu tidak hanya peduli pada diri sendiri, tetapi mereka itu orang-orang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Mencegah dari yang munkar. Maka keterjaminan umat ini tetap memiliki wibawa.
umat yang tetap memiliki umat yang izzah, atau umat yang untuk mencapai kejayaan, ya, memiliki kewibawaan di tengah umat lain adalah dengan adanya para dai. Dan ini kita lihat di mana para dai malas, kurang bergerak, kurang bersemangat, maka umatnya akan menjadi umat yang tidak berkualitas. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan tentu jika umat menjadi baik, berarti yang terbaik di antara umat itu adalah dai. Ya, maka para ulama kita menyebutkan bahwa ibadah yang faedah muta'addiyah, suatu gerakan yang faedahnya itu efek kepada yang lainnya, bukan pada dirinya sendiri, itu ibadahnya lebih utama untuk dilaksanakan. Maka oleh sebab itu Ibnu Rajab Hambali dalam kitab beliau ketika membahas arkanul Islam dan arkanul iman, mensyarahkan hadis Umar bin Khattab, menyebutkan bahkan sebagian ulama menganggap amar ma'ruf nahi munkar itu bagian dari rukun Islam. Sebagian ulama menganggap bagaikan salah satu rukun pentingnya di sini. Ketika antum bertugas sebagai guru, sebagai penceramah, maka antum adalah yang telah melaksanakan ayat. Antum adalah sentiasa menjadi pagar umat ini tidak menjadi umat yang terhina. Antum adalah mengangkat martabat umat ini menjadi umat yang dimuliakan Allah, menjadi umat yang disegani oleh musuh. Kalian, kita lah para dai ini. Oleh sebab itu, ya, maka kalau kita lihat musuh-musuh itu yang utama yang dilemahkan oleh dia adalah ini, para dai-nya. Ya, tidak bersemangat mengendorkan semangat mereka untuk mengajak kepada amal ma'ruf dan munkar dengan istilah kebebasan, sengaja mereka agar para dai tidak mendapat peluang untuk menegur manusia kepada hal-hal yang merusak, yang menegur manusia dari hal-hal yang merusak, atau mengajak manusia pada hal-hal yang positif agar tidak memiliki peluang. Maka mereka namakan suatu cara untuk mengkanter usaha dai itu dengan istilah kebebasan. Kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan berbuat, bertindak segala macam. Ini sebetulnya langkah ini adalah untuk mengrem, untuk menghadap usaha para dai dalam menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Baik. Kemudian ayat lain yang menyebutkan adalah Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang sentiasa membacakan ayat-ayatnya kepada manusia. Orang yang sentiasa mengingatkan manusia dari perkara-perkara yang diwajibkan Allah maupun yang diharamkan Allah. Orang-orang sentiasa membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW dalam berbagai momen dan kesempatan. Allah puji mereka. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Siapa lagi? Adakah yang lebih baik, ya, ungkapannya dari orang-orang yang menyuruh kepada Allah dan beramal soleh? Wa qala innani minal muslimin. Lalu dia katakan, aku ini adalah termasuk orang-orang muslim. Ini ayat menunjukkan betapa dai itu adalah orang yang terhormat di sisi Allah. Wa man ahsanu qawlan, tidak ada lagi ungkapan yang lebih baik, ya, dari orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh dan mengatakan aku ini adalah seorang muslim. Dalam ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, sebetulnya jika kita jabarkan, jika kita luaskan, ya, kita syarahkan, di sana banyak sekali hal-hal yang berkenaan dengan dakwah. Pertama, nanti akan kita bahas ayat-ayat ini, ya, yaitu kaidah harus sebagai dai itu apa harus sifat. Dalam ayat ini tergambar sekali bahwa seorang dai itu bukan hanya mendakwah saja, tapi wa amila sholihan, juga dibukti dengan tindakannya, bukan berdoa dengan perkataan saja, tapi juga dengan
perbuatan. Wa man ahsanu qaulan, ini dengan perkataan. Wa amila sholihan, ini dengan perbuatan. Mimman da'a ila Allah, jadi berdakwahnya itu ikhlas kepada Allah. Kalau kita bahas lebih luas lagi, dakwanya harus ikhlas. Bukan karena ingin mencari ketenaran, bukan karena ingin mendapat ujian atau jabatan atau kekuasaan atau apa saja. Ilallah, kepada Allah. Bukan juga berdoa kepada pendapatnya dia pribadi, hawa nafsunya dia, kepada kelompoknya dia, atau kepada pendapat gurunya dia, bukan. Tapi ilallah, benar-benar kepada Allah. Kita akan jabarkan nanti berbagai hal dengan. Jadi itu tadi dalam beberapa ayat kita tunjukkan. Pertama, kita adalah pelanjut tugas dari para nabi, melanjutkan tugas para anbiya, membina umat. Yang kedua apa? Telah menyelamatkan umat dari berdosa, ya, itu kita emban melaksanakan tugas fardu kifayah. Yang ketiga apa tadi? Siapa yang bisa menyebutkan? Ketiga apa? Kurang kedengaran. Baik, mengangkat wibawa umat Islam. Jadi kalau nggak ada dai, ya umat Islam ini akan menjadi umat yang diinjak-injak oleh umat yang lain, tidak akan ada harga dirinya. Yang keempat, apa tadi? Taib adalah suatu sifat pekerjaan yang punya profesi yang paling mulia insya Allah Subhanahu wa taala. Itu dan banyak sekali di sini keutamaan. Terus apa sih tujuannya Ustaz kita membahas masalah keutamaan ini? Ya. Karena dengan melihat keutamaan tadilah kita akan menjadi bersemangat untuk mendapat keutamaan itu. Ketika orang menyebutkan kalau kamu lakukan ini akan dapat gini kedudukan, akan dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika pujian ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak mau mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala? Pasti setiap seorang muslim yang dicari oleh dia itu adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian dari manusia. Kalau dalam sehari-hari saja ada orang yang memuji kita, pimpinan kita merasa senang gitu ya, ketika pekerjaan kita dinilai dengan sukses. Kalau seandainya Allah yang mengatakan kita adalah orang yang terbaik, kalau Allah yang telah menunjuk kita sebagai orang terbaik, bagaimanapun manusia ingin menghinakan, tidak akan menjadi hina, tidak akan pernah menjadi hina. Tapi kalaupun semua manusia memuliakan kita, tapi kalau Allah yang menghinakan kita, tidak juga akan menjadi mulia kita. Karena kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alillahil izzatu jami'an. Kemuliaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat lain di sini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini Allah perintahkan berdoalah kepada Allah Subhanahu kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, pelajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan juga dengan berdiskusi secara baik. Ya, ini akan kita bahas. Ini ayat-ayat baru kita bicara masalah keutamaan berdakwah kepada Allah SWT. Keutamaan berikutnya, kedudukan seorang dai itu adalah orang yang benar-benar mengikuti Nabi. Mana dalilnya? Dalam surah Yusuf ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili, katakan hai Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku. Apa jalan Rasulullah SAW? Ad'u ila Allah, berdakwah kepada Allah. Ini tadi kita katakan pelanjut dakwah Rasulullah SAW adalah dai. Katakanlah ya, wahai Muhammad kepada umatmu, hadhihi sabili, ini jalanku, sunnahku, ajaranku. Ya, ad'u ila Allah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ana wa man ittaba'ani, ya, ala basirah, adu ila ala basirah, itu mengajak kepada Allah di atas ilmu. Ana wa ittaba'ani, aku dan orang mengikutiku. Ini aku dan pengikutku itu kerja angkatan surat, ini cirinya mereka adalah berdakwah kepada Allah dan mengikuti itu dan dengan ilmu. Dan di sini para ulama kita mengatakan dhamir ini ana wa ittaba'ani ini kembalinya ke mana? Kepada adu ilallah ala basirah atau kepada yang di sini ada dua dhamir. Qul hadhi sabili adu ilallah ala basirah. Apakah di sini dhamirnya itu kembali kepada dhamir mustatir anu atau kepada dhamir muttasil ana? Para ulama mengatakan jika dhamir kembali kepada mustatir itu, maka pengikut Nabi yang sebenarnya itu adalah para dai. Kalau dhamir munfasil ana, ya, wa man ittaba'ani, kalau atafnya pada ana, maka pengikut Nabi yang sebenarnya itu para ulama. Tapi karena kekayaan sastra Al-Quran itu, ya, maka hakikat pengikut Nabi itu adalah ulama dan dai. Dia alim juga berdakwah. Artinya apa? Dakwah yang berdasarkan ilmu. Ini yang betul-betul hakikat Nabi SAW, orang berdakwah dengan ilmu. Adu ilallah, ana wa taba'ani. Ya, ini hakikat dai yang berdakwah atas ilmu. Ulama dan dai tidak bisa dipisahkan dari antara keduanya ini. Ya, seorang ulama mesti dia berilmu, harus berdakwah. Orang berdakwah harus punya ilmu, karena ulama itu adalah satu anbiya. Mesti dia melaksanakan dua tugas itu. Wa subhana ma'ana musyrikin. Masya Allah, aku tidak termasuk dari orang musyrik, berbuat syirik, termasuk golongan orang musyrik. Yang akan kita kupas dari antara ayat-ayat ini nanti akan lebih terperinci. Ada dua ayat. Yang tadi, ud'u ila sabili rabbik, di situ adalah metode bagaimana kita mengajak orang, dan di situ terdapat bagaimana pembagian mad'u. Itu dalam surat An-Nahl ayat 125 tadi, ud'u ila sabili rabbik. Kemudian yang akan kita bahas berikutnya adalah ayat qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Itu ayat 108 dari surat Yusuf tadi. Ini akan kita luaskan gambarannya insyaallah nanti. Ya, akan kita bahas karena dua ayat ini mencakup banyak dari perkara dakwah. Metode dan manhaj dakwah tersimpul kira-kira dalam dua ayat ini. Bukan semuanya, tapi sebagian besar. Kalau kita lihat lagi dari hadis-hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang wajibnya berdoa kepada Allah. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, balighu anni walau ayat. Sampaikan, ya, dari ajaranku, kata Rasulullah SAW, walaupun satu ayat. Farubba mubalighin aw amin sami'in. Ya, sungguh beruntunglah orang menyampaikan lebih paham dari orang yang mendengar saja. Jadi kalau menyampaikan itu lebih paham dia. Kalau yang sekedar mendengar untuk dirinya sendiri. Dalam ayat ini terdapat perintah untuk menyampaikan tabligh. Tetapi yang disampaikan, ayat yang disampaikan betul-betul paham tentang makna dan hukumnya. Jangan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang, ya, dia berdalil dengan hadis ini, balighu anni walau ayah, yaitu menyampaikan setiap ayat yang dibaca dan dia tidak tahu bagaimana penafsirannya. Bukan begitu maksudnya. Balighu anni walau ayah, maksudnya walau kamu memiliki ilmu sedikit, tapi ilmu itu kamu miliki, sampaikan. Gitu. Tapi kalau hanya berilmu satu ayat, jangan sampaikan dua ayat, apalagi 3 ayat. Ini masalahnya. Kadang-kadang kan enggak, satu ayat saja tidak mengerti bagaimana maksud ayatnya, malah disampaikan gitu. Nah, ini sebagian kelompok yang biasanya menggunakan ayat ini justru tidak pada tempatnya. Kan Rasulullah menyimpulkan bahwa itu walau ayat. Iya, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menyampaikan walau satu ayat, tapi ayat yang kita sampaikan itu benar-benar paham tentang kandungannya, bukan sekedar hafal, itu maksudnya. Baik, ini hadis di antara hadis yang mewajibkan tentang dakwah, keutamaan dakwah. Maka orang yang melaksanakan dakwah, dia telah melaksanakan perintah hadis ini. Balighan dalam bentuk amar, ya. Hadis lain adalah hadis Ali bin Abi Thalib yang berkata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib ketika waktu perang Khaybar, yang
kita bahas dalam kajian sirah kita pagi tadi, yaitu la ayyahiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min hamrin ni'am. Min hamrin na'am. Ya. Sungguhnya Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui engkau itu lebih baik dari kendaraan yang termewah sekalipun. Karena apa diterjemahkan yang kendaraan termewah atau harta yang paling berharga sekalipun? Karena humurun na'am itu pengertiannya pada waktu itu adalah harta yang paling berharga. Itu onta merah. Harta menjadi kebanggaan orang saat itu. Maka keberuntungan orang yang mendapat memberi petunjuk kepada seseorang itu dia mendapat pahala dengan harta yang pahala yang jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari orang tidak bisa membaca Al-Fatihah, antum mengajarkan bagaimana baca Al-Fatihah. Dari orang tidak bisa membaca Al-Qur'an, antum ajarkan bisa membaca Al-Qur'an. Dari orang tidak mengerti bagaimana tata salat. Dari orang tidak mengerti bagaimana tata cara puasa. Dari orang tidak mengerti bagaimana cara berwudu. Dari orang tidak mengerti bagaimana menghormati orang tua dan seterusnya antum ajarkan, maka jelas ini menjadi pahala yang luar biasa. Maka itu kata Rasulullah hadis yang lain, mandala ala khair kafa'ilihi. Orang menunjukkan sebuah kebaikan sama dengan melakukan kebaikan itu sendiri, pahala dapat oleh dia. Mandala ala khairin kafa'ilihi. Ya, orang menunjukkan ya untuk kebaikan, dia mendapat pahala sama dengan orang yang melaksanakan kebaikan itu sendiri. Nah, kemudian dalam hadis lain juga Rasulullah SAW menyebutkan suatu keutamaan mengajarkan kebaikan. Ya, definisi dakwah itu apa? Tentu kita bertanya. Dakwah itu adalah mengajak orang kepada kebaikan. Mengajak kebaikan itu bukan artinya umpamanya antum melarang orang itu berzina, itu sudah mengajak kebaikan walaupun dalam bentuk larangan gitu. Kan mengajak orang meninggalkan zina. Maka ta'rif atau definisi dari dakwah itu sendiri adalah dakwatun nas ilal khair. Mengajak manusia kepada kebaikan. Itu definisi dakwah, selesai. Mengajak manusia kepada kebaikan. Tapi bukan berarti dalam bentuk ajakan saja mengajak itu. Bisa saja bentuk larangan, tapi itu mengajak kepada kebaikan. Melarang orang dari minum khamar, mengajak kebaikan enggak? Mengajak kepada kebaikan, maka masuk dalam definisi dakwah. Definisi dakwah. Baik. Hadis lain adalah bagaimana Rasulullah SAW telah mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman. Ini menunjukkan tentang sunnah, ya, pengutusan dia sebagai ke Yaman menunjukkan tentang pentingnya dakwah. Baik. Ada hadis yang lebih tegas lagi tentang pentingnya dakwah. Adinun nasiha, 3 kali diulangi Rasulullah SAW. Adinun nasiha, adinun nasiha. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Liman yakuna liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Walillahi, wali kitabi, wali rasuli, wali ummatil muslimin wa ammatihim. Yaitu memberi nasihat untuk Allah. Maksudnya untuk Allah, menasihat untuk Allah bagaimana? Yaitu menyampaikan ajaran Allah kepada manusia. Wali kitabi menyampaikan ajaran kitab Allah kepada manusia. Wali rasuli menyampaikan ajaran Allah kepada manusia. Wali ammatul muslimin menyampaikan nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin wa ammatihim dan orang kaum muslimin secara umum. Itu beberapa dalil tentang keutamaan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita bahas ini sekilas tentang hadis dalil-dalil tentang keutamaan dakwah. Kita akan bahas bagaimana metode berdakwah dari 2 ayat yang kita bahas tadi, yaitu ud'u ila sabili rabbika. Pertama, ud'u ila sabili rabbika. Apa asas daripada dakwah yang pertama apa? Ila sabili rabbik. Apa menunjukkan di situ? Wajibnya apa yang wajib? Ikhlas ketika kita mengajar di pondok, ketika kita menyampaikan nasihat, ketika kita menegur orang yang salah. Harus motivasi yang utamanya apa? Ikhlas. Bukan karena dikatakan, oh ini lebih paham tentang agama, ini lebih paham tentang sunnah. Bukan. Maka disebutkan ud'u ila sabili rabbik. Ini semakna dengan ayat yang tadi dalam surat Yusuf ayat 108 tadi. Apa bunyinya? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, ad'u ila Allah. Ini dasar pertama. Jadi maka kita akan bahas 2 ayat ini karena dalam ayat ini terdapat kerangka dakwah. Kaidah mesti dimiliki oleh seorang dai itu apa? Ini kunci. Kalau ikhlas sudah hilang di dalam dia berproses dakwahnya, dalam proses dakwahnya, maka akan terjadi berbagai hal yang akan merusak dakwah itu sendiri.
ya saling rebut dalam jabatan, kekuasaan, ya posisi dan segala macam. Ini sangat merusak dakwah. Merusak dakwah itu. Ya, kalau kita ambil dalam pondok-pondok pesantren yang kita saja yang bicara online ataupun umumnya semuanya terjadi, bahkan mungkin sebagian besar perkara yang terjadi di situ. Masalah keikhlasan. Contoh umpamanya, ketika awal memulai sebuah pendidikan, ya semuanya dengan enjoy, semuanya dengan rela berkorban, semuanya dengan rela membuangkan waktu, meluangkan waktu, ya, tanpa ada cekcok, saling perhatian, kerjasama semacam. Namun ketika lembaga ini sudah mulai memiliki aset, sudah mulai meluas, sudah mulai dikenal, sudah banyak yang meminat untuk memasukkan anaknya, kemudian pemasukan pondok itu sudah mulai besar, ya, atau lembaga pendidikan itu sudah mulai memiliki aset-aset yang bisa diperhitungkan, maka di saat itulah mulai pula terjadi gesekan-gesekan perhitungan. Ini biasa. Ketika nilai-nilai ikhlas telah berkurang di dalam dakwah tadi. Ini fitnah dalam dakwah di mana-mana. Dan ini yang paling berat bagi seorang dai, yaitu keikhlasan di dalam berdakwah. Apalagi dia sebagai seorang telah mendapat posisi di lembaga itu. Sangat berat. Untuk ikhlas itu sangat berat. Maka yang perlu dijaga oleh seorang dai, seorang guru, ya, apapun dia, walaupun dia menjadi tukang masak di sebuah pondok, itu sudah berdakwah dia. Karena dia telah melayani para penuntut ilmu. Tukang sapu di pondok dia, di lembaga pendidik, itu sudah berdakwah dia, karena sudah memberikan sebuah pelayanan luar biasa kepada para penuntut ilmu. Jangan dikira semua elemen yang ada di dalam lembaga pendidikan terdapat bisa dikatakan sebagai dai. Maka oleh sebab itu, Syekh Saleh Ali Syekh dalam sebuah kitab kutip, ya, kitab kecil beliau, Kun Da'iyan, judulnya Kun Da'iyan, jadilah kamu seorang dai. Jadilah engkau sebagai seorang dai. Di sana beliau mengupas semua kita ini berpotensi jadi dai. Berpotensi jadi dai. Pedagang kita bisa nggak jadi dai melalui kita sebagai profesi pedagang? Bisa. Bentuk bagaimana Ustaz? Contoh pertama, memberikan jujur dalam berdagang. Ketika dia jujur dalam berdagang, maka dia akan menjadi toleran bagi orang lain. Atau dalam berdagang tadi dia itu adalah ketika berdagang, yaitu suka memberikan kemudahan. Samhan idza ishtara wa samhan idza a'ta, kama Rasulullah SAW. Dianjurkan ketika jual beli itu dia suka mengkorting, tapi bukan berarti dia harus merugi, tidak. Maka ketika dia memberikan pelayanan yang baik, maka orang-orang akan senang dengan sikap akhlaknya ketika berjual beli. Ini sudah berdakwah bagian dia, ya. Dan kebanyakan kita, kalahnya kita dengan, bahkan sekarang ini sudah menjadi suatu manajemen dimanapun usaha mall ataupun antum lihat bagaimana manajemennya, dia melatih para karyawannya agar ketika melayani para pembeli itu dengan bahasa yang lembut, gitu ya. Kalau kita sebagai seorang muslim sebetulnya tidak perlu, itu sudah ada di dalam agama kita. Maka kita di dalam profesi dakwah dagang pun bisa kita berdakwah. Apalagi memang dagangan kita itu adalah materi dakwah. Contohnya apa? Menjual pakaian-pakaian muslimah, menjual buku-buku Islam. Itu jelas sudah betul-betul bersentuhan dengan dakwah itu sendiri. Ya, dia dapat memenuhi nafkahnya, dia sekalipun menyebarkan ilmu, ya kan? Ini sebetulnya potensi. Dia sebagai seorang guru, ya itulah jelas sekali. Tapi seorang guru yang menunjukkan akhlak yang baik, ilmunya yang ditransfer, dan seterusnya. Dia sebagai apapun, wartawan, dia bisa sebagai seorang dai dengan menulis materi-materi yang disampaikan oleh ustaz dalam ceramahnya, disampaikan dan memberikan informasi-informasi kajian. Itu sudah berdakwah. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali peluang-peluang untuk kita berdakwah melalui Twitter, melalui media-media sosial. Tapi yang sangat rentan ketika kita berkecimpung di dalam media-media ini adalah ingin banyak di like gitu ya, ada mendapat nilai jempol. Itu kita senang sekali gitu kan ketika ada itu. Ini menunjukkan sudah mulai ketika ikhlas kita. Itu ada berarti unsur kita sudah mulai tidak ikhlas. Ada mungkin dapat tenar gitu ya. Padahal sebetulnya untuk berdakwah, ketika ada kita punya informasi, ada kajian di YouTube, lalu kita share di
Twitter kita atau WhatsApp kita, itu sudah berdakwah kita. Tetapi yang penting ketika men-share itu memang tujuan kita adalah untuk menyampaikan dakwah, bukan supaya ingin dikatakan orang bahwa kita adalah orang yang rajin dengar dakwah, yang dari situ mendapat pujian-pujian yang lainnya. Keikhlasan yang penting dulu. Karena tadi ayat menyebut udu ila sabili rabbik, dan ayat yang lain tadi kita sebutkan tadi qul hadhihi sabil adu ila Allah. Ikhlas yang utama. Di dalam mengajar antum sudah buang waktu, ya, menyampaikan pelajaran, ikhlas setiap hari antum pergi, hendaknya niatkan bahwa menyampaikan ilmu yang sampai di kelas itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apabila ikhlas, salah satu keuntungan orang berdakwah itu adalah amalnya akan senantiasa mengalir walaupun dia tidak lagi beramal di muka bumi ini. Yaitu idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salas. Bila seorang anak Adam telah meninggal dunia, terputus semua amal baiknya, tidak bisa lagi dia beramal baik kecuali 3. Di antaranya yang akan masih dapat deposito yang senantiasa akan dalam kiriman amal solehnya adalah ilmun yuntafa'u bihi. Amal itu ilmunya yang dia transfer kepada murid-muridnya. Setiap muridnya membaca basmalah, membaca Al-Fatihah, ketika di waktu di TPA atau waktu di MD atau di Langgar mengajarkan baca Al-Quran, baca Al-Fatihah. Setiap sholat, setiap dia membaca, sang guru mendapat hadiah yang luar biasa dari murid ini, diberikan pahala yang keikhlasan yang dia lakukan. Apalagi setiap hari antum menyampaikan ilmu agama, maka sangat merugilah ketika kita hanya melaksanakan tugas-tugas kita di lembaga pendidikan itu hanya karena lepas tugas saja, ya, ingin dapat rotib atau gaji di setiap bulan akhir bulan. Ini suatu sangat merugi kita. Ikhlas itu. Kemudian udu ila sabil rabbika bil hikmati, ya, dengan hikmah. Kalau kita rujuk kepada yaitu adu ila Allah ala basirah, dengan ilmu. Bagaimana orang berdakwah kalau dia tidak punya ilmu? Maka sebelum antum berdakwah perlu modal ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, bagaimana apa yang harus disampaikan oleh dia? Maka dia bisa berhikmah kalau dia punya ilmu. Maka sebelum hikmah, pertama dulu ilmu. Karena hikmah itu datang dari ilmu. Innallaha kana aliman hakimah. Kalau antum lihat, ya selalu berhubung antara ilmu dan sifat hikmah Allah SWT selalu hubung dengan itu. Karena orang yang alim lah yang bisa berhikmah. Orang jahil tidak akan pernah berhikmah dalam bertindak dia. Orang jahil tidak akan pernah buat. Maka langkah kedua adalah berilmu dalam berdakwah tadi. Ala basirah. Baru dia tahu mana yang salah, dia cegur manusia. Kalau orang tidak punya ilmu, bisa berdakwah, dia melarang orang, justru sudah dia ma'ruf, bisa menyuruh kepada yang mungkar. Nah, ini bahaya kalau berdakwah tanpa ilmu. Ini musibah yang ada di zaman kita sekarang. Betapa banyak dai-dai yang tenar, yang sudah begitu dikenal, tetapi dalam penyampaiannya tidak berdasarkan ilmu, hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dilihat di masyarakat, dan bahkan kadang-kadang bergantung kepada hadis-hadis yang maudhu, ya. Ini musibah besar. Kalau tidak, ya, antum justru membawa bahaya bagi diri sendiri ketika berdakwah tanpa ilmu. Kalau begitu artinya apa? Ketika profesi dia sebagai seorang yang mengelola pendidikan, ya, sebelum dia mengajar, dia tuh mesti belajar, mesti membaca pelajarannya, harus berusaha bagaimana ketika menyampaikan pelajaran pendidikan yang akan diberikannya dengan sebaik mungkin, bukan asal jadi, ya. Bukan hanya dicukupkan membaca muzakirah atau bahan ajar itu, tapi dia menuju ke referensi-referensi bahan-bahan lain, sehingga dia dapat memberikan wawasan yang kompleks, menyimpulkan untuk siswanya. Nah, kalau orang tidak ikhlas, ini dia sebenarnya berkaitan. Kalau orang tidak ikhlas gimana? Paling dia tidak akan membaca buku. Besok pagi dia ambil buku muqarrar, dibawa ke lokal, sudah tidak bakal itu dia diolah. Ini buktinya dia dalam berdakwah ini kurang ikhlas. Kalau dia berikhlas, pasti dia ingin kebaikan yang terbaik. Jadi saling berindikasi, pasti dia belajar gitu. Tapi ketika ketika ikhlas tidak ada, maka dia hanya sekadar lepas tugas dalam memberikan pendidikan itu, pelajar itu. Tidak pernah membaca buku, tidak membaca fatwa ulama dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang ditanya oleh muridnya tidak bisa menjawab. Penjelasannya tidak memuaskan dan seterusnya.
Nah ini musibah. Maka sebelum memulai menyampaikan harus punya ilmu. Baru nanti tingkat ketiganya dengan hikmah. Ya. Qul hadhihi sabili. Kemudian qul hadhihi sabili harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini jalan. Karena Allah mengatakan qul, katakan ini jalanku. Di dalam berdakwah itu harus mengikuti manhaj Rasulullah SAW. Karena disebut qul hadhihi sabili. Mana jalan Rasulullah berdakwah? Harus dalam berdakwah tadi mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Artinya jangan sampai ilmu yang kita sampaikan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian adu ilallah ba'ala basirata ana man ittaba'ani. Ya, aku dan orang yang ikuti aku. Kita kembali kepada surat An-Nahl bil hikmah. Ibnu Qayyim menyebutkan, karena kita kalau berdakwah mengerti dulu materi yang kita sampaikan, kemudian juga mengerti kondisi orang yang kita dakwahi. Orang yang kita dakwahi ini ada memiliki 3 ilmu psikologi. Ini ilmu psikologi, yaitu menghadapi dengan hikmah, kedua dengan mau'idhah, yang ketiga dengan diskusi, kan itu, atau mujadalah billati hiya ahsan. Kemudian ketiga-tiganya ini mencakup 2 hal. Yang kita dakwah itu imma orang non muslim atau orang muslim, kan gitu. Untuk berdakwah kepada non muslim juga perlu hikmah atau mau'idhah atau mujadalah. Berdakwah kepada ahli ma'asi atau kepada orang Islam sendiri untuk menuntut istiqamah agama juga butuh kepada hikmah, butuh kepada apa? Mau'idhah, butuh kepada mujadalah. Kapan digunakan hikmah? Kapan digunakan mau'idhah? Kapan digunakan mujadalah atau diskusi atau debat? Ibnu Qayyim mengatakan al-hikmah yaitu bagi orang-orang yang ingin kebenaran. Ini bagi orang-orang yang belum punya ilmu tapi ingin untuk kebaikan, maka orang ini sampaikan dengan hikmah, dengan mengajarkan ilmu. Kalau mau'idhah, orang telah berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ya, mau'idhah, maka dia diberi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang bodoh. Yang kedua tarafnya orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini untuk orang mau'idhah. Tapi kalau hikmah bagi orang yang belum berilmu. Contoh orang-orang awam yang datang ke majelis kita itu dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan sopan, dengan ya. Kemudian para ulama kita juga menyebutkan bahwa mau'idhah ini adalah orang-orang yang hatinya sudah tersentuh untuk ingin mengenal kebenaran tapi belum punya ilmu, maka kita beri bekal dengan ilmu. Kalau mau'idhah itu adalah pelaku-pelaku maasi, orang muslim yang suka lakukan maksiat, maka dia ini dihadapi dengan mau'idhah, diingatkan dengan siksaan neraka, diingatkan dengan azab Allah. Mau'idhah itu mau'idhah, mengetuk hatinya, mengingatkan dia dengan betapa dahsyatnya azab neraka, betapa indahnya surga. Ini mau'idhah. Maka kalau kita lihat fase dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah, Rasulullah SAW ketika di kota Mekah memakai kebanyakan 2 fase ini. 2 fase ini. Bagi dai ketika mulai dakwah ke masyarakat atau apa, ini 2 fase ini penting. 2 teori, 2 hal ini. Pertama hikmah, yang kedua apa? Mau'idhah. Maka kita lihat ayat-ayat yang banyak turun di Makkah itu bicara masalah ini. Iman dengan Allah dan hari akhir. Kapan mujadalah billati hiya ahsan? Antum lihat itu banyak di ayat-ayat Madaniyah. Ya, orang ahli kitab bertanya, orang musyrikin bertanya, itu kebanyakan turun setelah hijrah ke Madinah. Maka untuk siapa? Kalau yang hikmah tadi untuk orang yang ingin kebaikan tapi belum punya ilmu. Kalau mau'idhah untuk orang yang suka berbuat maksiat, ya, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kalau mujadalah untuk ahlu syubhat, ya. Kalau mau'idhah untuk ahlu ma'asi, ahlu syahwat. Kalau mujadalah untuk ahlu syubhat, orang yang berdegil, orang yang suka bermantah, maka perlu mujadalah billati hiya ahsan, memukakan hujah-hujah yang muqni'ah, hujah-hujah yang membuat dia takluk
dengan argumentasinya. Ini alus syubhat. Alus syubhat ini ada pelaku bid'ah. Maka ini perlu dengan diskusi dan bantah-membantah. Tapi billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Ini mengerti kita. Hal ini bisa antum terapkan ketika melihat santri di pondok. Santri itu tidak lepas dari tiga ini kondisinya. Ada anak-anak yang senang, tunduk, ya patuh, mau mendengar nasihat-nasihat. Ini bil hikmah. Ini dibina betul-betul, dibina dengan ilmunya dan adab. Ada anak-anak yang itu ngeyel gitu ya, nakal sekali. Maka ini yang manfaat dia dan mau'izah, ya. Ini manfaatnya. Cuma nggak lepas dari ilmu pendidikan itu lengkap dengan Al-Quran, hanya kita tinggal menjabarkan dalam bentuk prakteknya saja penggunaannya. Dalam dakwah masyarakat juga begitu. Perlu hal tiga ilan ini. Ketika kita berdakwah dengan orang awam, jangan dulu antum bahas-bahas masalah-masalah yang mempunyai membahas dulu mujadalah billati hiya ahsan. Antum mulai dengan mendebat masalah Yasin, antum mulai berdebat dengan masalah tahlilan, antum mulai mendebat dengan masalah qunut subuh dan seterusnya. Ini enggak manfaat. Karena antum telah mujadalah dulu, antum mulai dulu dengan hikmah, sampaikan dulu ilmunya. Ya, tarik hati mereka senang ke majlis ilmu. Ya, cinta ke majlis ilmu. Mereka akan senang mendengar kajian-kajian hari demi hari. Mereka akan mencoba memperbaiki keburukan-burukan yang ada pada diri mereka. Atau mau'izah. Ya, banyak orang tidak sholat, banyak orang suka mabuk-mabukan, banyak orang berjudi, banyak orang tidak untuk aurat. Pakai mau'izah. Pakai mau'izah. Kemudian mujadalah. Mujadalah ini hanya untuk orang-orang ahli syubhat. Dan ini tergantung kondisi orang yang mau didebat itu. Ya, tidak semua orang harus kita debat. Nah, ini beberapa hal yang dapat kita jelaskan dalam ayat mulia ini, itu menjelaskan bagaimana kita mendakwahi ya orang kepada kebenaran. Kemudian juga kita harus paham baik dari muslim maupun non muslim, tidak terlepas dari tiga kondisi ini. Ada mereka itu orang-orang yang walaupun dia non muslim, tapi dengan cara hikmah dia itu bisa masuk Islam. Ada dia non muslim tapi dengan cara mau'izah dia bisa masuk Islam. Ya. Atau ada juga non muslim yang bisa masuk Islam dengan cara munadharah atau mujadalah. Baik. Kemudian kalau kita pindah kepada surah Yusuf tadi, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ya. Ini menunjukkan bahwa di dalam dakwah materi yang utama disampaikan masalah tauhid. Karena itu ayat itu ditunjukkan, qul hadhihi sabili, inilah sunnahku, inilah jalanku. Ya. Inilah metodeku. Ad'u ila Allah, berdoa kepada Allah. Ala basira, dengan ilmu. Ya. Ana wa nifani, aku dan pengikutku, kata Allah kepada Rasulullah SAW. Ya. Wa subhanallah, lalu mensucikan Allah. Ini tugas pertama, yaitu mensucikan Allah dari segala hal-hal yang Allah nafikan dari diri, syirik, ya, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Ini maksud dengan tauhid. Maka ayat itu wa ma ana minal musyrikin, aku tidak masuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini menunjukkan konteks hubungan antara akhir ayat dengan awal ayat. Kalau dalam ilmu usul tafsir atau ilmu ulumul Quran itu ada namanya munasabah baina awal ayat wa khatimatul ayat, akhir ayat yang menutup. Jadi kalau antum lihat tafsir-tafsir ya, kalau ingin lebih meluaskan dalam tafsir antum, munasabah antara awal surat dengan akhir surat, munasabah antara satu akhir surat dengan awal surat berikutnya. Kemudian ada lagi ilmu, yaitu munasabah antara ayat yang satu ini, awal ayat, dengan penutup ayat itu. Itu sangat erat umumnya. Dan munasabah antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Ini ilmu yang harus antum miliki, bagaimana cara memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu memiliki tanasub di situ. Kenapa Allah tutup ayat berbicara masalah dakwah, manhaj Rasulullah, bahwa manhaj Rasulullah dalam berdakwah itu kul hadhihi sabili adalah menjadikan tauhid yang pertama di dalam untuk disampaikan, memperbaiki akidah yang utama diperbaiki. Maka ini ayat ini betul-betul mencakup banyak manhaj dakwah. Dengan ilmu di atas sunnah dalam berdakwah, kemudian poin yang lebih penting dalam tarkis, ya, yang utama dalam berdakwah itu adalah masalah
tauhid dan akidah. Nah, yang ini penting dan bahkan ya ini yang harus kita sadari, dan ini titik pembeda di antara seluruh dakwah, ya, antara dakwah sunnah dengan metode-metode dakwah yang lainnya. Ini adalah pembeda inti, yang mana dakwah-dakwah selain dakwah sunnah biasanya mereka bukan berdakwah kepada akidah dulu, mereka memang berdakwah kepada persatuan dengan pengakuan mereka begitu, kepada muamalah atau kepada akhlak, ya, atau kepada yang disebut oleh mereka tatbik syariah. Lebih fokus ke sana. Tetapi metode para anbiya semua dalam berdakwah itu adalah memperbaiki keyakinan, akidah dulu. Makanya Allah tegaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Inti misi yang utamanya apa? Bahwa mereka hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi ibadah kepada taghut. Dalam ayat lain Allah sebutkan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sungguh tidaklah kami mengutus seorang rasul. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali yang utama kami wahyukan, pertama diwahyukan adalah bahwa tiada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, maka beribadah kepadaku. Ini inti. Maka kita ketika menyampaikan apapun poin yang ingin kita sampaikan, kaitkanlah dengan akidah. Kaitkan dengan akidah. Ibadah, kita mengajar akhlak, kaitkan dengan akidah. Selalu bawakan kepada akidah, kaitkan dengan akidah. Maka antum tidak dapat ayat-ayat muamalat, ayat-ayat akidah, ayat-ayat akhlak kecuali diawali dengan ayat tauhid. Ya. Kecuali dapat diawali dengan ayat-ayat iman. Baru setelah itu sebutkan hukum dan akhlak. Maka usahakan demikian. Ketika antum mengajar biologi, mengajar fisika, mengajar matematika, dapat antum kaitkan dengan ilmu Al-Quran, dengan tauhid. Bisa antum kaitkan. Ketika antum bicara masalah air, fungsi air dalam hidup ini, hanya antum ingatkan saja siapakah yang memberikan kita air, siapakah menurunkan air di langit. Langsung kaitkan selalu dengan tauhid. Kita bicara masalah matahari, sedikit aja antum sembah, antum ingatkan bahwa matahari itu adalah makhluk tidak berhak disembah, tapi yang berhak disembah adalah yang menciptakan matahari, itu Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar nikmat Allah menciptakan matahari, yaitu dengan matahari faedah yang begitu banyak, maka antum mengingatkan mereka kepada tauhid. Maka intinya ketika kita apapun yang kita bahas hendaknya dikaitkan dengan akidah. Kita bicara masalah salat, kita kaitkan akidah. Bagaimana ketika sholat kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah inti perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sujud kepada Allah. Bagaimana seorang mengatakan aku beriman dengan Allah, tapi dia tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita kaitkan ke sana. Ketika berakhlak, ya, kenapa kita berakhlak baik? Karena Allah selalu melihat kita, mengetahui apa yang kita katakan, apa yang kita simpan dalam hati kita. Selalu kaitkan ke sana. Ini metode dakwah Ahlussunnah, ya, bahwa selalu mereka itu momennya selalu menanam masalah tauhid dan akidah kepada audiennya atau kepada mad'unya. Baik. Kemudian tadi kita bicara masalah hikmah. Apa sih hikmah itu? Hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya apa? Ada kondisi lembut, kita harus betul-betul lembut. Ada kondisi harus tegas, kita harus berlaku tegas. Itu yang hikmah itu. Karena ada sebagian orang mengatakan hikmah itu adalah lembut. Konotasinya lembut, artinya berbanding lurus dengan kelembutan. Kalau orang itu tidak lembut dengan dakwanya, kalau dia memiliki tahzir, kemudian apa, itu tidak hikmah. Tidak begitu hikmah. Karena ada dalil-dalil yang harus kita lembut, ada dalil-dalil juga menunjukkan kita harus tegas. Kita harus amalkan semua ayat ini. Kita harus kompromikan ini. Nah, tetapi kapan kita? Rasulullah SAW juga pernah marah para sahabat. Rasulullah juga. Tetapi kapan harus berlembut? Nah, memposisikan ini. Kapan kita bisa bertindak sesuai dengan hikmah itu? Itu ilmunya tadi. Kuncinya balik kepada ilmu. Ketika kita marah kepada santri, nah, itu bagaimana seharusnya? Apakah harus dengan cara lembut anak ini atau dengan cara yang tegas? Itu dilihat hikmahnya bagaimana. Ini pentingnya ilmu agama. Maka tidak mesti kita itu selalu merewat aja, memberi hadiah saja, tapi juga ada hukuman.
juga ada hukuman. Makanya seperti Rasulullah SAW menyuruh, apabila anakmu sudah sampai ya umur 7 tahun suruh sholat, 10 tahun tidak sholat, pukul. Itu menunjukkan ada hukuman. Jadi, tetapi bukan setiap salah harus dihukum, tidak. Tidak juga begitu. Ya. Karena ada orang memahami hikmah itu kita harus lembut mulu, enggak juga. Ada saat-saatnya kita harus diminta untuk tegas. Jadi jangan dipahami kalau hikmah itu adalah berbanding lurus dengan kelembutan, bukan. Itu bukan. Karena kalau di saat kita dituntut tegas, kita lembut, maka kita telah salah menggunakan hikmah di situ. Orang berhak dihukum, tidak kita hukum, itu sudah tidak hikmah. Jadi hikmah itu bukan berarti lembut saja, tapi adalah menempatkan sesuatu pada kondisinya yang pas. Karena akhir-akhir ini banyak orang bicara masalah hikmah, tapi selalu dilarikan oleh hanya mutlak kelembutan. Tidak. Nabi Musa saja, coba antum bandingkan Nabi Musa. Allah katakan kepada Nabi Musa dan Harun, ya, izhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyina. Pergilah kepada Fir'aun. Dia itu orang kafir. Tapi kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun, katakan kepada Fir'aun itu kata-kata yang lain. Antum lihat, ketika Nabi Musa mendapati kaumnya menyembah ijil, yang waktu itu Harun disuruh untuk menjaga mereka. Falamma raja'a Musa ila qaumi ghadban asfan. Ketika Musa kembali kepada kaumnya, mendapati kaum menyembah ijil, dia marah dan dia lemparkan itu lauha. Bahkan dia mengambil jenggot Harun. Wala takhudhu bi lihiyati. Dikatakan sampai dia ambil jenggot saudaranya, saking marahnya dia. Kenapa? Ini beda. Ya, kapan kita memarahi orang ini sudah diberi pelajaran, orang yang sudah berilmu, ya. Kemudian kesalahannya layak untuk dimarahi, boleh marah. Buktinya ini contoh dalam dakwah Nabi Musa sendiri. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika orang Yahudi didengar oleh Aisyah, "Assalamu alaikum." Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikum." Aisyah menegur Rasulullah. Aisyah justru membalas, "Alaikumus assalamu alaikum." Ya, kalian ditimpa oleh kematian, bahaya dan laknat dari Allah. Rasul SAW menegur Aisyah. Ya, mahlan ya Aisyah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya, Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fi kulli amrikum. Allah itu lembut dan suka kelembutan dalam berbagai hal. Tapi lihat, ketika sahabat, ya, berdebat tentang ayat qadar di luar rumah beliau, terdengar oleh Rasulullah, saya masih mengambil ayat ini, satu yang lain mengambil ayat ini, saling tentang ayat Allah. Rasul sallallahu alaihi keluar dari rumahnya, ka'anna fi wajhihi habatur rumah. Merah padam muka Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, marah kepada para sahabat. Abi hada umirtum? Dengan ini ke kalian disuruh? Marah Rasulullah SAW. Jadi ada hal marah, juga ada hal yang harus kita lembut. Nah, ini kadang-kadang pemahaman orang itu kita harus lembut mulu. Enggak. Kita harus tegas marah. Enggak juga. Tapi memposisikan besar kesalahan, bentuk kesalahan, siapa yang salah, itu harus diukur. Di sini betul-betul layak nggak ditegasi. Nah, umpamanya orang-orang yang terhormat, Pak Desa atau apa, melakukan bid'ah atau apa, antum nggak layak berbicara yang kasar atau kiai yang dibesarkan. Antum bisa bicara dengan tegas, tapi dengan cara hikmah, kan begitu. Tapi apabila ya orang-orang awam, antum nasihati tegas saja. Ini tidak boleh, ini bid'ah segala macam. Ini momennya harus tepat. Jadi hikmah itu jangan dikatakan berbanding lurus dengan kelembutan, tapi tepat menggunakan. Saat lembut harus lembut, saat keras tegas harus keras dan tegas. Nah, ini kadang-kadang salah, banyak salah dai dalam hal ini. Maka ini adalah beberapa hal dalam berdakwah harus kita perhatikan. Kesimpulan dari pembahasan kita yang terinti di sini adalah hendaknya seorang dai jangan putus dari menuntut ilmu dan muraja'atul ilm. Dan jangan selalu mengoreksi niatnya setiap pagi dan setiap saat. Ini penting. Karena oleh itu dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, "Ma 'alatu syai'an asyaddu 'alayya min niyyah."
Tidaklah satu perkara yang sangat berat aku ini mengobatinya, ya, untuk selalu mempertahankan itu daripada niat. Itu perkara yang sangat susah bagi ulama kita, ya, dan itu memang nyata. Satu perkara yang sangat berat aku, susah untuk selalu mengontrolnya, itu niat, asal niat. Itu kata Sufyan Tsauri. Maka selalulah perbaiki niat dan selalu rajin menuntut ilmu. Kita sebagai dai berbekal ilmu selalu. Jangan katakan saya sudah membaca kitab ini, saya sudah mendengar pelajaran ini. Walaupun sudah 10 kali kita belajar sebuah kitab, walaupun sudah 10 kali kita mendengar hadis itu, tapi kita selalu harus murojaah. Karena kita ada namanya muqadatun nafs, kita ditipu oleh diri sendiri, menganggap kita sudah tahu padahal masih banyak kita yang belum tahu. Ya, mengulang-ulang apa yang telah kita pelajari. Kemudian adalah mengerti tentang situasi dan kondisi, penerapan ilmu itu dengan hikmah. Mengerti tentang keadaan audien kita, keadaan jamaah kita, harus kita jadi pahami. Makanya dalam kisah pengutusan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, inna kata qaumin min ahli kitab, sungguhnya engkau akan datang kepada kaum yang mereka itu ahli kitab. Diambil faedah oleh ulama di sini adalah harusnya seorang dai itu mengenal kondisi lingkaran dakwahnya. Kemana dia akan berdakwah harus mengenal dulu bi'ah atau lingkungan di situ, mengerti, sehingga dia bersiap memiliki apa yang harus disampaikan. Ya, maka ini juga penting bagi seorang guru mengetahui latar belakang murid-muridnya, sehingga ketika menyampaikan itu lebih mantap, mengetahui latar belakang matn dan jamaahnya. Ini salah satu kaidah yang harus disebutkan oleh para ulama kita ketika hadis Ibnu Abbas menceritakan tentang ba'atsa Mu'adz ilal Yaman, ya, itu di antara faedah itu mengenal kondisi mad'u kita. Mendengar kondisi mad'u bukan dari sisi latar belakang kebiasaan saja, kondisi mungkin ekonominya, kondisi yang mempengaruhi mereka untuk banyak berbuat maksiat apa harus kita ketahui. Ya kan? Mungkin kenapa gitu. Mungkin mereka bisa dibantu dari sisi ekonomi, mungkin mereka bisa dibantu dari sisi keterampilan. Ini mengenal kondisi mad'u kita, bukan hanya sisi keyakinan saja, tapi juga kondisi ma'isyah mereka bagaimana. Antum umpamanya ngadakan kajian setiap habis maghrib. Orang-orang tuh pulang dari sawah, antum di sekitar antum petani semua. Harus ngaji habis maghrib. Mereka itu pulang sawah kan sore. Habis maghrib mereka itu sudah kecapean. Berarti yang cocok apa? Kajian diadakan habis subuh. Cocok kan? Kalau antum gak kenal yang kondisi mad'u, kacau antum. Orang-orang pegawai semua, antum adakan kajian habis subuh. Orang-orang sebelum subuh udah naik ojek, udah berangkat kerja di sini, apalagi di Jakarta macet. Nggak cocok ada kajian habis subuh. Nah ini kondisi mad'u harus dilihat. Kondisi mad'u harus dilihat. Maka ini perlu dimengerti. Dan bagi seorang guru harus mengetahui tentang latar belakang murid-murid gitu. Ini muridnya kenapa malas mulu gitu kan? Kenapa tidak bersemangat belajar? Ini barangkali dia orang tuanya mungkin jarang nelpon dia. Tidak ada motivasi dari orang tuanya. Lalu mengenal kondisi murid kita. Oh mungkin dia belanjanya belum dikirim orang tuanya, atau dia punya masalah dan keluarganya. Dan inilah hal seperti inilah yang masih jauh dalam garapan kita. Yang anak maksud itu mengenal kondisi mad'u dan murid kita. Ini masih jauh di antara ustadz apapun saja, masih belum sampai kita taraf itu. Kita hanya menasihati, rajinlah belajar. Kenapa kalian malas? Kenapa hari ini? Kita tidak tahu kondisinya. Kenapa sih siswa kita ini kalau habis maghrib ngantuk. Teliti bagaimana kondisi makanan diberikan. Kalau terus kangkung diberikan, ya ngantuk mahasiswa. Jangan terus dia ini siswa saja yang dihantam, disalah-salahkan. Lihat makanan yang diberikan. Ya kan? Ada satu pondok, ya, saya tidak ceritakan. Setiap habis sholat, mahasiswanya kayak sakit ayam kena aku, tahu tuh? Semua ngeler gini. Itu satu pondok. Saya sudah berkali saya ingatkan. Saya berdiri ngasih ceramah di situ. Setiap habis subuh itu semuanya atau habis isya saja kadang-kadang begini rata-rata mahasiswa atau pada mengumpul ke lantai gitu. Ini penyakit dari mana? Harus antum lihat. Kalau sudah sekian persen itu hampir ya 40% siswa begitu, santri begitu, berarti masalah bukan pada mereka, ada masalah pada manajemen pondok. Mungkin waktu terlalu padat, tidak ada waktu untuk istirahat mereka. Mungkin mereka itu kamar mandinya tidak siap sehingga tidak mandi, badan mereka gerah, semangatnya kurang, ngantuk, bisa saja.
Maka sebelum antum jangan hanya melihat tekankan rajin belajar, tapi kondisi di mad'u antum ini atau murid antum tidak antum lihat, ya kan? Jadi kalau kita umpamanya santri sekian ribu masuk harus jam 7, tentu mereka belum mandi, pasti itu kamar mandi ya banyak yang rusak, kamar mandi banyak tidak bisa dipakai, airnya tidak lancar. Lalu antum salahkan ada santri yang tidak masuk, ada santri yang bau yang nggak bisa nyalakan mereka. Karena kondisinya begini yang antum sediakan. Nah ini masalah apa? Mad'u. Ketika kita berdakwah dengan masyarakat juga perlu kita perhatikan. Ya, ada masyarakat yang tidak pernah ke masjid. Kenapa antum tidak ziarah sekali ke rumahnya? Apa sih masalahnya dia? Mungkin selalu terlambat pulang, mungkin dia malu atau ada masalah. Nah, ini yang kondisi ini yang masih jauh di dalam garapan kita. Yaitu mengenal kondisi kadang-kadang jadwal kajian yang tidak tepat, kadang-kadang materi yang diberikan tidak tepat, kadang-kadang materinya tepat tapi mungkin kondisi siswa sudah dalam keadaan capek, masih ada juga ceramah, masih ada juga kajian, ya kan? Tidak ada semacam pengaturan yang baik. Maka ini harus diperhatikan oleh pengelola pondok atau lembaga pendidikan ataupun kita berdakwah di masyarakat. Perlu kita menjadi perhatian, yaitu masalah mengenal kondisi mad'u kita. Ya, demikian barangkali sore hari ini yang dapat kita bincang-bincang pada kesempatan sederhana ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita karena tadi diminta untuk disediakan waktu untuk menjawab, dipersilakan jika ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pendidik ini setelah mendengar dasar-dasar tadi bahwa kita semua juga dakwah. Namun seringkali saat ini ada beberapa pesantren yang komplain dengan pelayanan yang diberikan. Umpamanya sambutan pada pesantren yang kurang ramah atau hal-hal yang berkaitan dengan rambu-rambu ketika mencari posisi masjid di mana, posisi asal di mana tidak ada, sehingga mereka protes, mereka memberikan masukan-masukan kepada kami. Apakah hal-hal seperti itu mengurangi kualitas dakwah kita atau seperti apa? Kemudian yang kedua, Amat kenapa terlalu mantul suaranya, agak jauhkan dikit. Nah. Gimana? yang kedua, saya seringkali merasa iri dengan para ustadz atau ustadzah yang mengajarkan tentang pelajaran agama. Seperti Ustadz sampaikan tadi, mengajarkan bismillah ketika bismillah dimakai oleh para murid, maka datanglah pahala. Nah, bagaimana supaya kami sebagai pelajar bisa bergelar proyek pahala dari pelajaran yang kita sampaikan. Terima kasih. Baik. Tadi bicara masalah kelembutan dalam tiap program. Bagaimana kita dalam berdoa. Ada suatu kondisi yang sudah sering saya kritik. Ya, bahkan dalam beberapa kajian terakhir juga sering saya sebut masalah ini. Pertama ada, yaitu kita tidak melihatkan keramahan kita dalam bentuk senyum. Ya, umpamanya ini di majelis ilmu ada orang-orang baru, baik ikhwan dia atau akhwat dia, yang mana kita di dalam menyambut dia itu sinis atau tidak atau cuek gitu, tidak mempedulikan. Ya. Bahkan kadang-kadang sesama ikhwan kadang-kadang pun ada sifat seperti itu, tidak salam, tidak ketika berjumpa dengan senyum dengan anak, itu jarang. Mulai ada seharusnya kita itu ya agama kita saja memberi
bahkan dinilai sebagai sedekah. Tabassumka bi wajhi apa? Sedekah. Wa talqa bi jawazil talq. Bahwa engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang senyum. Sudah itu. Dan ini sudah sering saya sebutkan. Berdakwah bukan hanya di podium ini saja, tapi ketika berjalan sekalipun, ketika antum berada di pasar, ketika antum berada di komunitas apapun, bisa berdakwah sebetulnya. Contoh ketika belanja di pasar saja antum, parkir motor ini kan, ini ada bapak-bapak dulu, antum parkir motor, taruh motor langsung seperti. Coba ketika antum parkir motor, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam, antum salami orang-orang di situ. Kira-kira apa? Gimana pengaruh dakwah? Ya, ini belanja ya. Kita belanja pagi ini, dan terisi itu apa? Orang banyak parkir ya kan? Mereka itu pasti mungkin banyak yang melihat dengan wajah yang macam-macam pada antum. Ya, ada yang senang, ada yang tidak. Tapi antum ketika datang parkir motor, ya, kita melihat mereka assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita salami sudah baru masuk pasar atas. Enggak berat. Ini bentuk dalam Indonesia apa saja. Ketika umpamanya lagi nawar, ini ada orang nawar ikan, kita juga nawar ikan. Nah, sama-sama nawar, kita lihat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat nggak? Berat nggak itu? Tapi ini kita belum menggunakan metode dakwah seperti ini sekarang. Kita menganggap dakwah itu adalah hanya hadir di masjid, nyampaikan ilmu sampai di situ. Tadi saya sudah singgung, berdakwah itu dalam berbagai kesempatan, berbagai momen, ya kan? Berbagai momen. Maka sudah sering saya katakan, ketika antum lewat, ada keramaian atau apa, assalamualaikum, biasa kita ucapkan salam. Itu sudah berdakwah, ya, sudah memberikan pengertian. Dengan demikian akan berubah suasana dakwah. Dan khusus di majelis ini juga sering saya sebutkan. Kadang-kadang ada peserta baru, wajah-wajah baru. Itu kadang-kadang banyak kita tidak mempedulikan. Seharusnya ketika kita melihat atau kita membawa teman baru semacam dikenalkan atau disalami gitu. Dari mana Pak? Ya kan? Ada ayat kuah, kita kasih ayat kuah, kita minta nomor HP-nya. Dia datang ke sini merasa mendapat teman baru, dia akan sangat senang ke majelis ini. Dia memang pula berakhwat, sering juga saya singgung dan berbagi. Kadang-kadang ketika ada akhwat baru, atau mungkin dia pakai pakaian yang seadanya belum betul-betul ini pakaian yang sunnah gitu. Kadang-kadang dijauhi, tidak disalami gitu. Dianggap, nah ini terjadi. Atau kadang-kadang mengelompok, ada yang pakai cadar sama pakai cadar, yang tidak pakai cadar sama tidak pakai cadar. Ini menunjukkan tidak ada hubungan seperti itu. Mestinya ketika ada orang baru, lihat ibu-ibu ya, didatangi assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi kalau hampir sebanyak orang yang menyalahi dia dalam Islam itu, dia merasa dipedulikan, dia merasa dimanusiakan dan dia akan senang. Mungkin dia akan sering datang ke sini ketika dia mendapat teman-teman yang begitu baik. Tapi yang ada dalam dakwah kita ini, dalam Muslim ini, orang-orang baru tidak menjadi peduli nanti, tidak kita pedulikan. Seharusnya ada bagian dakwah ya, minta nomor HP-nya dia, ya kan? Nanti ada kajian dia langsung SMS, ada yang kajian dia SMS. Dia selalu terikat dengan kita. Dan inilah kekurangan dakwah kita dibanding dengan dakwah kelompok lain. Kalau kelompok lain orang baru datang itu langsung digait, langsung diperhatikan, langsung bantu dikasih hadiah, mungkin dikasih buku. Ini kelemahan kita. Maka berdakwah kita bisa dengan menghadiahkan buku, menghadiahkan CD, menghadiahkan kaset, ya, meminta nomor HP, kita sudah bisa. Antum memberi informasi tentang kajian itu sudah berdakwah. Maka tolonglah ya kita ini kembali ya, itu betul manhaj ya, dakwah sunnah itu bukan dari segi akidah saja, tapi akidah itu diaplikasikan dalam akhlak. Ini sangat penting. Terakhir pembahasan yang Anda bahas yang pernah diulang lagi di Roja itu masalah hubungan erat antara akidah dan akhlak itu tidak bisa dipisahkan. Banyak sekali ayat dan hadis yang menutup mengkaitkan antara akidah dan akhlak. Karena kalau akidah orang nggak tahu akidah antum itu tidak ada dalam hati antum, pemahaman antum. Yang langsung terasa antum sebagai akidah yang benar itu adalah pergaulan antum, akhlak antum dengan masyarakat. Maka tolong ini diperbaiki. Ketika berjumpa dengan orang tua, dengan anak muda, dengan anak kecil, biasakan ucapan salam, biasakan dengan senyum. Ya, ini udahlah jenggot kita panjang, kemudian juga wajahnya masam menjadi orang yang sudah kayak singa gitu siap menentang. Tapi coba dihiasi dengan senyum-senyum, ya, orang-orang akan senang ya. Mereka melihat kita itu orang baik sebetulnya.
Jadi kalau kita tidak salam itu, mereka merasa memandang itu jelek jadinya. Padahal sama mereka saja nggak pernah salam mereka. Tidak dipedulikan orang-orang nggak salam, orang nggak peduli. Tapi kita yang sudah belajar, sudah mengenal sunnah, tidak salam itu menjadi masalah bagi mereka, karena mereka menganggap bahwa kita adalah orang yang baik. Tapi kita menunjukkan kebaikan kepada mereka, kepada tetangga kita, ziarahi, kasih hadiah. Kemudian mengkaitkan antara ilmu umum dan ilmu agama. Itu sebetulnya program ini sudah sering saya kemukakan, karena saya memang tidak siap untuk menggarap program ini. Sudah beberapa kali saya pertama dulu saya ungkapkan dalam sebuah pertemuan saya dengan seorang profesor di Unigro. Beliau itu orang Muhammadiyah dan beliau peduli dengan pendidikan juga. Beliau kata, saya usulkan, Pak, tolonglah buat kurikulum di mana muatan-muatan Islam, semuanya bahasa Indonesia. Itu kan banyak cerita-cerita, isinya cerita dongeng, cerita-cerita kancil. Nah, kalau saya dulu sering sebutkan, maka banyak lahir hasil pendidikan kita seperti kancil. Kenapa? Karena di awal cerita munculkan cerita kancil, cerita raksasa, cerita maling kundang, cerita palsu. Nah, kenapa tidak diadopsi cerita-cerita sahabat yang jujur, cerita sahabat yang suka menolong, cerita sahabat yang begitu sabar? Mestinya ini yang kita munculkan. Nah, itu bisa. Yang penting muatannya, umpamanya kalau bahasa Indonesia sedang belajar umpamanya huruf-huruf besar di awal kalimat. Ya bisa saja bicara masalah Abu Bakar, A-nya bisa, Madinah, M-nya bisa saja dimuat. Tentang matematika, bisa saja masuk nilai akidah di situ. Contohnya kita sering saya pernah katakan kepada mahasiswa saya juga beberapa kesempatan. 1 ditambah 1 itu 2, ditambah 1 lagi jadi 3. Ini bisa dipesan oleh kita. Jadi nggak ada namanya 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Itu antum sudah membaca akidah orang Nasrani. Akidah Nasrani kan begitu. 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Dengan di situ mereka sudah terbayang. Kemudian juga bisa membaca akidah Ahlul Bid'ah. Contohnya, orang Khawarij kalau orang itu berbuat dosa, mereka hapus semua imannya. Maka saya contohkan ini sama dengan orang, yaitu angka 10 dikurang 1 sama dengan 0. Itu pemahaman Khawarij. Kalau orang Murji'ah enggak. Orang Murji'ah mengaku meskipun berapa banyak dosa dalam dosa besar dia, imannya masih tetap sempurna. Maka orang ini ana misalkan, yaitu 10 dikurang 9 masih tetap 10. Ini akidah orang Murji'ah. Ya kan? Bisa dimanfaatkan momen-momen itu untuk ketika antum baca beliau, kita dia sebutkan. Ketika antum baca apapun saja bisa diselipkan bersama agama itu besar. Dikaitkan dengan akidah itu bisa. Dan ini juga sudah pernah saya tawarkan beberapa peneliti, termasuk di antara IPMI, Komunitas Ilmuwan Profesional Muslim Indonesia. Pernah saya tantang, kalau buat kurikulum deh, yang itu betul-betul memuatan Islami. Bisa, kan kita bisa. Jadi kalau saya hanya melontarkan ide saja, tapi kalau melakukan nggak mungkin. Kecuali antum nggak undang-undang anak kesana sini bisa. Itu bisa. Jadi sempat kita cerita dengan Ustaz Habib Selama, ada namanya organisasi baru yang bicara masalah istilah saya nggak tahu juga, lupa saya istilahnya, itu kerjasama pondok-pondok pesantren ya Islam yang Swafi yang manhaj sunnah, pesantren sunnah gitu. Tapi Abdul Dapi ya, istilahnya. Tapi kalau mereka bergerak ini bagus. Gitu. Bagus sekali, bisa dimuati. Pemanya matematika itu bisa antum masukkan materi ilmu waris. Antum pelajari rumus-rumus al-waris itu, antum ajarkan rumus-rumus itu di ilmu matematika. Jadi sarjana matematika ahli waris. Bisa. Dan ini sudah pernah melontarkan beberapa pertemuan dengan para pakar ahli juga, yang mereka orang ahli pendidikan. Anda lontarkan ide ini, tolong deh. Anda cuma berdasarkan ini saja. Anda hanya melontarkan begitu, semoga mereka menangkap ide itu. Dan beberapa seminar pernah Anda katakan juga demikian. Jadi bisa sebetulnya. Sekarang ilmu matematika itu dimasukkan ilmu waris. Nggak perlu lagi disebut ilmu fikih khusus. Ya, ilmu waris nggak perlu. Ilmu waris, rumus-rumusnya atau masukkan ke dalam ilmu matematika. Masalah umpamanya masalah pelajaran haid bagi wanita atau nifas semacam. Kan ada sekarang istilahnya apa? Materi ilmu apa? Istilahnya yang alergi disebut ilmu seksualitas kan gitu ya. Kan ada pendidikan ilmu seksualitas sekarang ada di pendidikan itu baru kan.
Antum pakai ilmu itu, masukkan. Itu kan ilmu masalah pengetahuan itu. Jadi judulnya aja dulu, isinya bisa antum isi sendiri. Bisa disempurnakan. Masalah PPKN itu isinya kan akhlak semua itu. Lebih baik pelajaran Islam tentang akhlak daripada apa yang daripada PPKN. Semuanya antum masukkan materi akhlak itu bisa. Materi PPKN. Nah, ini sebetulnya tantangan yang harus kita lakukan. Itu bagaimana guru-guru itu betul-betul bisa mengintegritaskan ilmu Islam dengan ilmu yang ada. Ini ada pertanyaan, apakah seorang dai boleh mendatangi para penyeru kebid'ahan dalam rangka silaturahim sementara mereka berada pada tingkatan bid'ah yang mutakhir? Boleh. Rasulullah orang kafir ini diziarahi. Kita ziarahi, kita silaturahim ya dalam rangka mendakwai, memberi hadiah. Ya, ada kalaupun dia tidak lagi, apalagi tokoh ini tokoh bid'ah ya. Dia menjadi tokoh di masyarakat. Antum dekati. Dan bukan berarti di sana bukan berarti antum berwala di sini, tidak. Karena mendatangi orang tokoh bid'ah itu ada dua hal. Imma wala karena cinta, antum bela bid'ahnya iya. Tapi ada hal lain, imma untuk dakwah atau muamalah hasanah atau diizdirah atau disebut dengan apa namanya? Darul fasid dalam istilah kitanya dalam apa ya? Untuk menolak keburukan agar dia tidak menyebabkan isu bahwa orang-orang berjenggot itu tidak hormat orang. Tapi kalau antum ziarah kepada dia, walaupun dia tidak mungkin mengikuti dakwah sunnah, tapi dia sudah tahu bahwa antum itu orang-orang baik. Dia tidak akan memfitnah antum dalam dakwah antum. Beri hadiah ketika Ramadan datang, antarkan sarung ya atau sajadah, kasih kurma ya. Biasa ziarah ya. Pak Desa, Lurah, biasa kasih hadiah. Polsek ketika umpamanya antum lagi ada Idul Adha, kasih polsek, kasih kodim, kasih daging. Ya. Kemudian juga kadang-kadang ada kebuka bersama, undang tokoh-tokoh masyarakat. Itu akan menjadi terbuka mereka yang lebih-lebih ini. Dan alhamdulillah ya, antum kalau tahu bagaimana SD Imam Syafi'i dirintis di sana. Itu Imam Syafi'i itu kan sebelumnya ditempati oleh Laskar Jihad. Itu tempatnya betul tempat-tempat yang sangat begitu berat membalikan fakta yang ada itu. Tapi alhamdulillah kita datang dengan alhamdulillah kita ketika Ramadan kita undang tokoh masyarakat buka bersama. Nggak ada masalah, jadi enjoy, aman. Ya, disuruh mereka berbalik, beda antara Salafi dengan Imam Syafi'i. Kalau selain sana kita mahat Imam Syafi'i dan Imam Salafi, mereka bisa bedakan itu. Nah, ini harus kita lakukan dalam dakwah. Tidak masalah menziarah tokoh bid'ah. Bukan berarti kita harus pro ke mereka, tidak. Rasul SAW mendatangi tenda-tenda orang kaum musyrikin. Dan ini juga pemahaman yang salah di antara sebagian ikhwan kita, menganggap apabila kita menziarahi tokoh bid'ah, menganggap kita adalah wala pada dia, menganggap ta'awun dengan dia. Jadi tidak dibedakan antara ta'awun dengan dakwah, dengan husnul muamalah. Ya, maka ini yang perlu dipelajari. Perlu dipelajari masalah wal ini apa yang lazim. Tapi kalau dia maulid dan kita datang atau kita bela kesalahan, ya itu namanya wala. Tapi kalau kita hanya untuk menangkal bahayanya, kebencian kepada sunnah, kita beri hadiah-hadiah, sebenarnya Rasulullah SAW juga melakukan hal itu, ya itu tidak bermasalah. Ya, ini untuk kelancaran dakwah kita. Baik, yang berikutnya. Sampai jam berapa? Azan jam berapa? Habis. Ya, barangkali waktu sudah karena waktu sudah hampir masuk akhir. Mohon maaf yang dapat saya jelaskan kesempatan ini. Sebetulnya pembahasan ini membutuhkan kepada pembahasan yang sangat rinci. Ada kitab yang bagus di sini adalah khusus Manhajus Salaf fi Da'wah ila Allah karangan Fawaz As-Suhaimi, dan itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Anda lihat. Apa kalau nggak salah judul saya lupa itu. Khusus Manhajus Salaf fi Da'wah ila Allah. Itu kitab sangat bagus sekali. Ya, dan pernah anak daurahkan di Karanganyar di Solo dulu. Khusus Manhajus fi Da'wah ila Allah, dan itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya lupa judulnya dalam bahasa Indonesia, saya lupa. Khusus Manhajus Salaf fi Da'wah ila Allah itu karangan Fawaz Suhaimi. Kalau masalah tentang dakwah ta'awun antara dai, kepentingan ta'awun para dai itu panjang masalahnya. Bagaimana kesuksesan kita dakwah penting. Ada buku Syekh Utsaimin juga tentang akhlak doa. Syekh Bibas juga punya buku tentang
akhlakul du'a juga itu benar-benar kutip ya. Tapi di antara hal yang penting dibaca adalah khusus manhaj salaf bid'ah Allah karang kawas ini. Ya, antum bisa download juga atau antum bisa beli terjemahnya. Ada bahasa Indonesia. Saya lupa edisi Indonesia apa judulnya. Allahu a'lam bishawab. Subhanallah.